Itu tumpok landap itu kita menghormati keris atau dalam istilah gini, dalam bahasa Indonesianya landap atau tajam, apa otonan motor li mana mas? Otonan motor, mobil itu banyak masalahnya saya lihat di gini. Fenomenanya gimana tuh menurutnya Wiwi? Iya, beginilah. Jadi yang moton di sana sebenarnya Nah, ya apa motor, mobil itu apa ada sang yang Yamaha atau Honda itu saya berpikir. Yo, welcome guys. Oke, kembali lagi di channel kita ya, yang bisa dibilang host sama kameramennya nggak berfaedah ya kan, bukan lagi. Tuh, Antok punya pasal memang ini. Tuh. Hari ini kita mau membahas hal yang akan kita temui. Akan apa namanya? Hari yang fenomenal itu. Yang bisa dibilang Renan Jagat ya kan, hari yang berkesan, memang hari rayanya kita di Bali, yaitu Tumpok Landap. So, seperti apa hal yang akan kita bicarakan masalah Tumpok Landap itu tetap bersama Bli Jero Nyoman. Tetap stay tune di channelnya kita, channel Lubak Bali Channel, karena di Lubak Bali Channel kita akan tetap jalan-jalan, tetap kelayapan. So, lebih baik ngelubak daripada ngeluh. Anda gas, kami lagas, gaskan. Yo, welcome guys. Balik lagi sama kita di tim Lubak Bali Channel. Kali ini kita akan membahas apa? Kan dok? Wih, kamu itu loh. Wih, aku lagi intro nih, kamu ini. Aduh, memang Antok memang punya pasal ini. Antok memang punya pasal. Oke. Kali ini Antok ini memang aduh. Kali ini kita akan membahas masalah Tumpok Landap ya kan, Tumpok Landap sebagai dengan simbol kerisnya Wi. Tapi Tumpok Landap Wi, itu Tumpok Landap itu kita menghormati keris atau dalam istilah gini, dalam bahasa Indonesianya landap atau tajam, apa otonan motor li mana mas? Otonan motor, mobil itu banyak masalahnya saya lihat di gini. Fenomenanya gimana tuh menurutnya Wiwi? iya beginilah. Kalau membahasakan tumpak landap gitu ya. Ya, kita sapa dulu ya teman-teman Lubak Bali Channel ya. Iya, para lubakers Lubaker ya gitu. Ya, selamat malam teman-teman semua Lubak Bali Channel dimanapun berada. Jadi hari ini kembali kita bertemu lagi itu Titiang, saya Jero Nyoman ya, sama adik Titiang Putu. Jadi kita hari ini membahas tentang Tumpok Landap. Tumpok Landap. Nah, ya sangat ideal sekali. Di Bali kita banyak acara, banyak upacara gitu. Upacara ya. Jadi saya sapa dulu teman-teman semua dengan puja pangastuti, pangastengkara, supaya apa yang kita rembukan hari ini bisa berfaedah tentunya ya. Berfaedah, biarkan aja hostnya sama kameramen aja yang nggak berfaedah. Berfaedah gitu ya. Ya, jadi saya sapa dengan puja pangastuti. Ya, Om Swastiastu. Ya, biar sehat semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Jadi kita hari ini membahas tentang Tumpok Landap ya, membahasakan Tumpok Landap gitu. Jadi kita di Bali itu ada lerainan gitu, ada upacara-upacara itu, ada tumpak itu ada 6, salah satunya yaitu Tumpok Landap. Jadi di sini Tumpok Landap itu sebagai upacara manifestasi Tuhan yang dipuja dalam bentuk bahasa Pasupati. Yang Pasupati. Nah, yang Pasupati itu adalah dibahasakan adalah jenana. Artinya sifat Tuhan yang bersifat berbentuk jenana atau kewiatnyanan, atau dalam bahasa mudahnya itu adalah pikiran. Jadi yang dimaksud di sini, jadi edan Tumpok Landap itu punya edan ya. Edan Tumpok Landap itu diawali dari waktu gunung. Di hari raya turunnya ilmu pengetahuan
jadi hari raya Saraswati. Mm-mm. Setelah hari raya Saraswati, dari jadinya Dewa Brahma yang sebagai manifestasi beliau, Tuhan yang Maha Kuasa itu, dan memberikan mandat kepada saktinya beliau Dewi Saraswati untuk menurunkan pengetahuan atau ilmu kepada manusia tentu. Jadi di situ ada namanya Hari Raya Puja Saraswati. Puja Saraswati. Dan setelah Saraswati itu ada Banyu Pinaweruh. Banyu Pinaweruh. Ya, banyu itu kan artinya air. Pinaweruh itu artinya pengetahuan atau keilmuan yang diresapi, dipahami. Artinya dari turunnya ilmu itu kita belajar, kita resapi dan kita pahami. Mengalir seperti air. Jadi bisa kita jadikan acuan di sana. Acuan suatu pedoman untuk kita menjalani aktivitas kehidupan. Ya di sana. Setelah itu adanya hari Senin. Nah, hari Senin itu Somoribak. Somoribak ya. Ya, Somoribak. Jadi istilahnya rentanan manusia ya, rentan kehidupan manusia ketika dia sudah memahami suatu pengetahuan dari dia belajar. Belajar dari alam dan pelajari keilmuan itu dari belajar dari kesusastraan. Susastra itu kan asalnya dari reng yang dari jenana yang dibentuk dalam bentuk tersurat tertulis. Yaitu dipelajari. Jadi di sini dia membahasakan pekerjaan. Jadi dia ada masuk ke Sri. Jadi dibahasakan Somoribak. Somoribak. Jadi itu pemujaan untuk Sri. Untuk Dewi Sri, untuk Dewi Sri. Jadi istilahnya ketika ilmu pengetahuan itu sudah dikuasai, tentunya kita menyalurkan dengan apa? Jadi kita menyalurkan dengan aktivitas. Ya kan? Aktivitas itu terjadi sehingga kita bisa melakoni proses kehidupan. Proses kehidupan berjalan, otomatis kita ya berbuat dan bekerja. Otomatis ada imbal balik dari kerja itu. Ada namanya amerta. Nah, makanya bahasanya Somoribak di sana. Itu Somoribak. Nah, setelah nikah adanya pagar wesi. Jadi mempagari diri. Mempagari diri artinya menyingkronkan antara pemikiran dari suatu keilmuan itu dan pengetahuan itu yang kita pelajari itu sebagai suatu pagar untuk diri kita. Untuk diri kita istilahnya menjalani fase-fase kehidupan dalam bentuk liku apapun dari proses hidup itu. Dan setelah itu, nah datanglah hari ini yang namanya ngelandep. Ya, ngelandep itu adalah meruncingkan akal budi, mempertajam akal dan budi, mensinkronkan dua hal itu. Ya, dibahasakan dengan bahasa Weruhing Jenana. Jadi yang moton di sana sebenarnya. Nah, ya. Apa motor, mobil itu apa ada sang yang Yamaha atau Honda itu saya berpikir. yang pantas yang semestinya, bukan yang pantas ya. Yang semestinya artinya diberikan penghormatan, rasa syukur atas anugerah dari beliau setelah kita dari Tuhan Maha Kuasa. Jadi atas anugerah beliau dari Sang Hyang Haji Saraswati ke dari Wisnu di Somoribak gitu, ya dari yang Betara Yama di pagar wesi itu kan Yama, jadi Yama yang punya. Setelah itu dari Siwa, anugerah dari Siwa di Pasupati. Di Pasupati, yaitu berlingam beliau itu adalah di alam pikiran atau jenana. Iya. Atau wiweke bahasanya. Jadi yang sebenarnya harus yang istilahnya kalau kita bilang orang Bali di moton gitu atau diberikan upacara itu sebenarnya adalah kalau tumpah uye itu kan untuk binatang. Terus tumpah wariga untuk tumbuhan. Iya, tumpah lanap ya kita punya. Itu sebenarnya raga demo nih ke motor secara umum ya manusia nih ke bahasanya manut ring sesana dasarin dening ring igama. Artinya
manusia nih menjalani proses kehidupannya berdasarkan karmanya. Heeh. Nah, jadi dia moton ditumpak landep. Oh. Manusia kan ada 3 hal. Heeh. Ya, jadi kan artinya kita sinergi dengan Tuhan, kita sinergi dengan alam, kita sinergi dengan sesama. Heeh. Inilah dia. Oh, berarti 3 konsep Trihita Karano Iya, tuh. itu penjabarannya. Jadi raga secara umum manusia ini bendan moton ya hari tumpak landep. Makanya hari Minggu setelah tumpak landep itu adalah puja wali Batara Guru kawitan. Itulah kamu dodolnya toh, aduh, bukan motor toh, kamu tuh lo dikasih tahu tuh ngeyel kamu, aduh. Ya, Anto jadi memang punya begini. pasal. Jadi kenapa kita simbolkan dalam bentuk besi ya? Besi, baja, ya kan? Artinya alat perunggu atau apapun yang bersifat yang kita gunakan sebagai dasar kita melakukan pekerjaan. Begitu. Jadi kenapa? Artinya kita menggunakan motor dibantenin, keris dibantenin. Keris ini adalah simbol Pasupati. Ya. Karena apapun yang bersifat tajam, yang mempunyai bilah, Ya. yang mempunyai mata. Nah, jadi pisau itu sebagai suatu media untuk bekerja. Kalau nggak ada dia, apakah kita bisa mengolah? Untuk kita konsumsi kan tidak bisa, atau untuk kita melakukan aktivitas kan tidak bisa. Jadi kita melakukan penghormatan. Oh, berarti tidak salah itu modelnya? Tidak salah. Jadi kita mensikluskan, artinya melakukan penghormatan, melaksanakan penghormatan. Berarti tidak, kalau istilahnya ngotonin motor tuh keliru nggak beli maksudnya tuh? Bukan keliru, tapi kita menggunakan media. Oh, media. Media. Jadi begini. Jadi yang saya katakan tadi itu kan istilahnya lanep, itu kan jenana pikiran. Itu adalah alam ilustrasi. Jadi sesuatu hal apa yang kita bayangkan, apa yang kita gambarkan dalam pikiran, otomatis kita akan kerjakan kan. Jadi kita bekerja itu kan butuh media. Ya. Butuh media. Jadi media karena dia yang bersifat lancip, mangan, otomatis dia menggunakan dia. Atau benda yang bersifat besi, atau yang istilahnya yang mempunyai bilah, yang mempunyai apa namanya ya? Rai. Nah, punya rai, atau yang bersifat tajam. Tapi motor nggak tajam nih, Kobri. Tajam dia, coba ilut gas ya. Ilut gas. Ya kan? Bisa bunuh dia. Wah, ya benar dok. Benar dok, kamu tuh biasanya dok, aduh kamu tuh dok. Tajam dia. Itu sebagai kaki. Kalau dulu mungkin terbang dengan bahasa mantra atau puja ya. Kita menggunakan motor sekarang. Kalau dulu orang itu namanya telepati. Mungkin HP kan, telepon. Ya, seluler. Jadi kalau dulu telepati. Ya. Oh, berarti itu pakai sinyal apa? Sinyalnya lah pengidap pati. Namanya kita istilahnya kan kita punya saudara kita lahir itu. Itu namanya pengidap pati. Oh, berarti dia yang menyalurkan gitu. Iya, menyalurkan energi itu. Makanya di tumpak landep itu yang kita otonin itu adalah saudara kita lahir disatukanlah dengan kita. Ya, selain dari hari kelahiran kita secara sesungguhnya. Oh, selain dari wetonnya kita. Dari weton. Oh, begitu. Berarti tidak salah dan harus dimengerti juga dasarnya kan ya, itu. Manusia hidup itu meweton pangkelu. Ini saya buka ya rahasianya ya. Satu itu di kelahiran secara pribadi. Ya. Yang kedua itu secara umum adalah tumpak landep. Yang ketiga itu pada saat mereka melakukan Grihasta Asrama, menikah, hari perkawinan. Menyatukan dua hal yang berbeda menjadi satu jalan yang sama. Disinilah mereka meweton. Berarti kelahiran kembali di kehidupan yang baru. Makanya bahasamu apa? Selamat menempuh hidup baru. Oh, itu begitu. modern ya. Ternyata seperti itu tok perjalanannya tok. Aduh. Itu bahasanya.
Oh, bisa seperti Iya. itu saya tuh. Biasa gini kan hostnya yang bisa dibilang tidak berfaedah gitu. Aduh, Tidak ada faedahnya kamu nih. aduh, gini wi, Ya. apa namanya tuh? Kita bicara lagi nih, masalah tumpak landap nih, ya kan? Nah, pemujaan Pasupati. Pemujaan Pasupati. Banyak nih, Manifestasi Tuhan. banyak nih wi. Karena kan kita di Hindu di Bali kan paling enggak kita tuh di sini kan banyak model kayak keris, habis itu kan pasti pisau-pisau dapur, belakas, golok dan lain sebagainya tuh. Kalau misalnya ibarat ada yang punya senjata lain selain apa namanya tuh, itu bisa juga di situ saat di istilahnya diotonin saat itu, diberikan penghormatan saat itu. Contoh kayak ibarat ada oleh-oleh dari apa namanya Kalimantan berupa mandau ataupun berupa apalah itu yang berupa tajam, itu bisa saat itu gitu beli. Bisa. Hmm. Bisa. Arti kenapa bisa? Seperti yang Tiang katakan tadi. Kalau di tempat wayang itu kan puja walinya taksu. Wayang taksu kalau berupa tapel kan, barong itu tempat wayang odalanya. Ya. Ya kan, Sang Hyang Kawiswara beliau. Manifestasi Tuhan dalam bentuk Kawiswara. Kalau dalam bentuk Pasupati dengan medianya beliau adalah yang memiliki ketajaman atau memiliki bilah atau yang memiliki rai gitu, yang tajam, yang bisa melukai. Kalau dalam diri manusia itu lidah. Oh, ya. Ya kan? Lidah lebih tajam dari pedang. Bahasanya memfitnah. Ya. Iya. Dulu. Masa ngomong pedang dalam diri manusia itu adalah lidah. Yang seperti bahasanya lidah, ketajaman dia itu adalah memfitnah. Jadi bahasanya layah tanpa tulang. Aluh bangi lagang. Tapi membatasnya siapa? Itu adalah gigi untuk. Jadi ada pagarnya. Inilah pagar besinya, gigi. Supaya lidah itu tidak apa namanya? Ada yang mengatur dia. Boleh ban cakat kan sepan bunyi cakat gigi lidah mah tatu. Tatu cara mesepa kan. Ane sing pantas kat sepa kan punga raine. Iya. Betul. Itu istilahnya. Betul. Ya. Jadi itu biar bisa dipahami. Tapi memaknai hari tumpak landap itu. Sempat yang apa namanya tuh ada salah satu tokoh keagamaan juga di Bali terutama yang bilang tumpak landap itu bukan untuk motor dan mobil. Kalau untuk ngotonin motor dan mobil itu pada saat kalau nggak salah dibilang di Tumpak Kuningan. Nah, menurut Bi gimana itu? Bener atau salah? No. Berarti begini, istilahnya kalau Tumpak Kuningan. Jadi Kuningan itu bahasanya itu sebagai rasa syukur pemujaan kita kepada leluhur. Ya. Kalau Tiang membahasakan tadi tumpak landap sebagai pemuja pada kita yang Pasupati, besoknya hari Minggu reditenya, redite manisnya itu kita pujanya pada Batara Guru. Yang disebut Batara Guru itu siapa? Kan begitu. Beda dengan bahasa Kuningan. Kalau Kuningan pernah tidak mendengar harus ngayab atau mengaturkan sesaji ini ke sebelum jam 12. Apa masalahnya? Kalau lewat itu apa masalahnya? Nah itu udah saya nggak ngerti. Masalahnya jam 12 saya tuh agak ngaretan. Iya, jam 12 di bawah jam 12 harus bersebut ngaturan Kuningan. Apa alasannya? Apa alasannya tuh? Ya, kan begitu. Sama istilahnya begini. Dari bahasa Galungan itu kan bahasanya kemenangan Dharma melawan Adharma. Dibahasakan begitu. Ya kan? Artinya dari bahasa kemenangan Dharma dan Adharma itu istilahnya dalam konteks namanya kehidupan, artinya pergulakan karma dari kehidupan seseorang memenangkan dirinya sendiri ketika dia melakoni proses kehidupan antara dia menjalani
proses pengetahuan dan keilmuannya dia yang dia pelajari, yang dia dalami dan dia pahami untuk sebagai bekal dalam kehidupannya. Sebagai rentetan ikhtiarnya dia, sebagai ucap terima kasih karena manusia itu seperti yang bahas di awal-awal kemarin yang sempat kita podcast itu, artinya kita hidup ini ada prosesnya yang namanya punarbawa, kelahiran berulang-ulang. Jadi ketika itu mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada leluhur pada saat hari Kuningan. Jadi leluhur itu diberikan hak atau mandat oleh Batara Yama, oleh Dewa Yama itu untuk mengunjungi kerabatnya waktu Kuningan. Jadi ya waktu Kuningan. Karena apa? Pada saat Galungan itu, di saat kemenangan Dharma dan Adharma melawan Adharma itu istilahnya Asura dan Dewa. Dia sudah berdamai di sana. Ketika itu semua komponen kehidupan itu dari alam bawah, alam tengah, alam atas itu dibukakan pintunya semua. Jadi buta berpesta, buta dungulannya. Jadi alam dewanya berpesta, alam roh berpesta, alam manusianya berpesta. Di situ bersukacitanya. Bersukacitanya di sana. Nah, masalahnya itu. Ya, jadi membahas masalah kenapa motor, mobil dan yang lain-lainnya nih kenapa dibahasakan di Banten ini di Kuningan. Ngerti enggak bahasanya? Enggak. Membahasakan ketika kita kan ini membahasakan punarbawa. Jadi kita berasa kita meminta restu kepada leluhur, pada roh-roh dari pitara-pitara, dari orang tua kita yang terdahulu yang sudah meninggal, itu kan ada garisnya dia untuk mencapai tingkatan-tingkatannya tertentu. Jadi dia tidak bisa murni karena tujuan agama kita itu dalam moksa. Jadi ada 7 tingkatan yang harus dilewati, Sabta Petala namanya, yang harus dilewati oleh jiwa-jiwa itu ketika dia lepas dari badan kasarnya. Itu Atman itu lepas dari tubuh manusia, dari tubuhnya, badan kasarnya itu, dari jasmaninya itu, dia tidak bisa langsung bertemu dengan Sang Pencipta itu sendiri. Jadi dia harus melintasi lintasan waktu itu sendiri. Jadi dari proses itu dia diberikan kesempatan mengulang kelahiran, itu sudah jelas. Tetapi dari balik mengulang kelahiran itu kan ada namanya hukuman. Hukuman kalau iraga di dalam sel itu ada namanya resersi. Tahu resersi? Resersi itu hukuman yang dikurangi atau yang diringankan. Ya, dikurangi, diringankan. Di kesempatan itulah pada saat Kuningan itu mereka mengunjungi sanak keturunannya. Makanya saat ada Kuningan mana ada aturan di Merajan, ya, yang ada aturan ada pulung-pulungan. Pulung-pulungan, ucapan rasa syukur dan terima kasih. Ya, sodor rayunan yang ada katur. Ya. Sodan, rayunan, ajuman itu yang ada katur. Nama juga ajuman. Enak teke ajum ya apa bang kopi teh jajo. Bewareg pasti yang ngorte. Memberikan rezeki, nah berupa rezekinya inilah kita simbolkan ada namanya sedana di sana. Nah, sedana itu dalam bentuk rupa. Kemewahan, mobil, motor. Apapun dalam bentuk kemewahan, ya mas. Itu aturan Wike. Oton ini bang ya Banten. Rasa syukur kita kepada leluhur kita pada saat itu memberikan rahmatnya kepada sentananya. Berarti bukan istilah ada kaitannya dengan tumpak lanap tuh, beda lagi itu. Beda lagi. Nah, masalahnya gini, Bli.
Mungkin nih kan Ini ada kan yang tergantung literatur. Heeh. Beliau mengambil dari literatur mana? Ah, Referensinya yang mana? karena gini mungkin dilihat kan, kita lihat sendiri itu di motor itu atau di mobil kan saat di tumpul landap mungkin dia cuma pakai sampian aja atau sampian apa namanya, sampian sasap gantung, ya kan. Kalau saat di Kuningan. Kuningan itu dia kan ada tameng, ya kan, tamyang, terus ada sampiannya lagi. Itu mungkin dari situ mungkin apa tuh ini, dia membahasakan tameng itu apa, sampian itu apa gitu. Mungkin menurut beli penapi nih kok. Dia agak bingung sedikit, saya agak bingung sedikit karena apa? Ada yang bilang otonan motor itu hari di tumpak Kuningan itu, ada yang bilang otonan motor bukan di situ di hari tumpak landap. Nah, ini masih jadi perdebatan. Kita kan nih. sekarang membahasakan dari anugerah Amerta itu sendiri. Membahasakan Amerta, jadi kita ini banyak mengenal anugerah dari dewa. Ada namanya Ramut Sedana, Sri Amerta Ramut Sedana. Ada namanya Sri Amerta Siwa Sedana. Ada namanya Sri Amerta Sedana. Nah, Kan banyak. Itu yang saya bingung tuh. Jadi dalam bentuk uang ada. Itu yang sedanonya. Ya, dalam bentuk barang ada. Yang bentuk barang itu apa namanya? Entah itu motor, entah itu kalung, atau perhiasan. Nah, yang Siwa Sedano ini saya tahu nih, pasti pikiran kan, Ya, ilmu itu pengetahuan. ilmu pengetahuan. Iya kan? Kamu harus pahami itu penempatan dari pemujaan beliau itu. Kalau Budo Cemangklau itu pipes. Wajo. Selama udah cuma kelau sinading nggak boleh berhutang itu. Iya benar, makanya dalam bentuk bendanya di mana? Ya Kuningan. Berguna. Ya, dalam bentuk pikirannya di mana? Ya ini. Tumpak landap berarti aduh. Jadi Memang kita berpikir ya efisien aja memahami suatu ajaran literatur keagamaan itu, dari memahami upacara-upacara, dari rentatan buku. Kita kan ada 30 buku, semua punya makna dan punya arti tersendiri mereka. Di dalam klasifikasi proses kehidupan itu sendiri. Tuh. Memang ya. Aduh. Ini berfaedah dan ini anfaedahnya gitu. Aduh. Enggak bisa ini ya. Ya selebih kurangnya seperti itu yang saya ketahui dan saya pahami dari suatu apa ya literatur yang saya pernah pelajari. Jadi kalau memang mungkin semeton-semeton ya, teman-teman atau spiritual, pengisir-pengisir yang memang sudah memahami lebih banyak literatur mungkin bisa ditambahkan atau mesti diperjelas. Jadi pengetahuan saya seperti itu. Tidak menjiplak loh. Iya. Dari Google. Mana ada, kita nggak ada buka Google ini. Mungkin saya yang buka Google kan. Tidak fotokopi lah seperti itu kan. Jadi kita tidak copy paste. Nah, gini wih, lagi satu nih. Nah, ya kan sering waktu di video-video nih banyak saya lihat tuh pas tumpak landap itu ada yang ngotonin bukan hanya keris saja wih, itu ada tetekan lah dia, ada berupa wajra lah dia, ada yang berupa cincin-cincin di pasupati dan lain sebagainya tuh. Terus ada sih saya lihat tuh kekerap tuh juga tuh, kekerap atau kain kasa tuh yang sudah dirajah tuh. Itu memang di saat itu diginiin di pasupatinya atau semua gimana? Asal itu kenapa itu diupacarai? Asalnya dari jenana. Ini kan benda. Benda. Kalau yang kita yakini dia, kita puja dengan alur baca mantra. Jadi roh atau kita mengisi jiwa kepada benda itu. Yang kita sebut dengan pasupate. Supat itu artinya pembersihan. Ya. Ya, supat pasupate. Supat artinya bersih. Te itu artinya pemberian nama atau gelar. Ketika sesuatu benda di pasupate, artinya dari benda yang kosong menjadi berisi, jadi dari hal yang kosong menjadi nama. Sama seperti kelahiran seorang manusia dari rahim sang ibu. Ya,
Jadi ketika dia lahir itu namanya mapag. Heeh. Ya kan? Ketika mapag itu udah bulan pitung dina, ada namanya nyolong karena dia maling. Maling. Maling kan macolongan. Oh iya iya iya. Mencuri kita lahir. Heeh. Setelah macolongan, ketiga itu ada nyambat atau nyambutin. Iya di. Iya, makanya nuduk kan pakai gulungan di sana. Iya iya iya. Nuduk Dibuang. dibuang oleh orang tuanya, lagi dipungut. Orang tua yang melahirkan waktu 3 bulan itu dibuang anaknya, dikasih orang untuk yang merangkul. Ketika dia dikurung oleh gulungan ayam itu, ada orang yang nanya, nyentuh nanti yang beli panak, ya kan? Karena dia nyambat. Ketika dikasih sambatan, nah di situ adalah tulung-tulung uripan. Itu Istilah mah tulung-tulung itu ya. iya, mah tulung-tulung uripan. Makanya di situ ada yang namanya nasi tulung. Berarti proses pasupati itu, aduh, berarti otak saya yang agak hang ini. Aduh, berarti Pasupati secara utuh adalah serada bakti yakin. Serada bakti itu, serada adalah keyakinan. Bakti itu adalah puja. Yakin tuh keteguhan diri. Keteguhan diri. Jadi apapun yang kamu yakini, ya, yang kamu lakukan dengan puja, otomatis kamu dapat memberikan jiwa atau roh, karena manunggalin kaulo Gusti, artinya Tuhan itu berada di mana-mana, wiapi wiapake. Tuhan itu adalah dalam diri, paling dasarnya ada di sanubari atau di lubuk hati yang paling dalam, samudra kehidupan. Ya. Beda loh, kalian membahasakan laut dengan samudra. Oh, laut itu mungkin lebih kecil, samudra itu luas itu. Luas. Kalau samudra itu tidak ada bentangannya. Tapi laut ada batas teritorialnya atau wilayahnya, sama dengan pulau dan antar benua. Jadi wilayahnya lebih luas, jangkauannya lebih luas. Itu. Berarti kalau kita membahasakan tumpok landep ini, sejatinya kan itu, sejatinya itu kita di sini tuh diharapkan untuk mempertajam pikiran, kan pikiran itu? Dalam bentuk pengetahuan. Kalau Saraswati mempertajam pikiran dalam bentuk keilmuan. Setelah landap apa ada? Ukir. Nah, ukir. Udah cuma ukir ada. Nanti di sini kita membuat diri memahat di sana, mengukir. Mengukir itu kita membuat sebuah fase kehidupan. Artinya mereka-reka apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini gitu. Setelah kita menguasai sastra, setelah kita menguasai pengetahuan atau dari lingkungan kita di mana kita berpijak, setelah itu baru kita menentukan diri kita, mengukir. Mau kemanakah kita saat itu. Encara rago kene ngai schedule itu. Boya itu. Jadi pacal gen malu. Udah bentuk aslinya gaya malu, pacal malu, lomeng-lomeng gen malu. Baru mendetail selanjutnya. Dan itu ada lagi di hari-hari selanjutnya. Baru kulantir, kulo itu saya tir nih ke berjalan. Artinya melanglang buana, kita merantau. Ngelatir, kan gitu bahasanya, kulantir, kulo, tir. Di melanglang buana. Melanglang buana. Mencari kitab suci. Mencari jati diri di sana. Bukan kitab suci. Di mencari jati diri. Iya. Taulu. Ulu itu adalah kepala. Kita mencari ayah. Bapak kita itu siapa? Ya semesta. Alam ini. Jadi kita belajar dari proses memahami siklus alam. Ruo binedo pelajaran itu. Waduh.
Setelah kita mengukir, apa jengkel payas nih, apa cocok nih, apa keladan ini nih. Oh, Di ngelatir nih, mau dikulantir nih ngale. ya. Setelah itu baru kita menjasaskan bahasa taulu. Kita mencari ulu kepala. Semua muaranya adalah kepala. Taulu. Lalu gumerag, Wih, rentetannya banyak, no. kenten, Berarti di sini ada caranya gumerage, gumerag tuh, gaum, melajah, metata bahasa, etika, estetika, moral, Di situ kita buat memperhalusnya lagi. memperhalus, membuat karakter, gumerag tuh. Finishingnya di mana, wih? Kan membuat karakter nih sekarang nih. Setelah Iya. itu di finishingnya di kapan tuh? Itu udah bahasa di waktu gunung runtuh itu. Waduh. Di Kajangklion pemelas tali kita sudah memiksakan ngale moksa. Oh, oh, ternyata memang Bah uku-uku itu punya jalan semua sendiri. jalan sendiri. Berarti sekarang yang akan kita hadapi ini adalah tumpak landap itu di mana kita akan mempertajam pikiran kita, kan gitu. Medang itu artinya bumi, sio itu ada 9 arah bumi. Medang. Medang sio setelah kuningan. Medang sio. Medangkungan, medang sio kan. Aha. Medang kungkung itu cinta. Aha. Medang itu bumi, kita mencintai si bumi ini. Setelah kita mendapatkan isi bumi ini, Kita mencintai. kita mencintai dia, menghormati satu sama Menghargai. lain, kita akan menemukan 9 jalan kehidupan itu, 9 mata arah angin itu. Kemana kamu harus pijaknya? Cara dia di Bali simpang siur, po. Di Waruci kena. Aduh. Nah, tuh. Oke. Itu bahasa ngelanturnya, bahasa. Bahasa ngelanturnya kan sampai ke sana. Nah, Ya, bahasa Nih, itu namanya itu. sekarang gini. Ini kita mau Boleh minum ya, membahas. boleh minum ya, Amil ya. Oke, ya silakan, Wi. Kita mau membahas masalah yang lagi satu nih. Lagi satu nih. Itu kita kan di tumpak landap ini mempertajam pikiran, mempasupati. Nah, istilah mempasupati itu memberikan jiwa kepada benda itu. Benda itu boleh dibikin apa aja. Nah, itu kita akan bahas nanti. Kita akan membahas setelah tumpak landap. Kita akan membahas masalah pasupati itu. Setelah dipasupati itu akan menjadi apa? Oke, siap ya? Siap. Oke, tetap stay tune ya di channelnya Lubak Bali Channel. Karena di Lubak Bali Channel kita akan tetap jalan-jalan, tetap kelayapan. Lebih baik ngelubak daripada ngeluak. Anda gas, kami gas, gas.